Oke, ya, selamat malam. Kami dari kelompok SIP 7 akan coba untuk mempresentasikan atau membuat sebuah video terkait dengan sistem ERP Odoo, yang mana video ini nanti meliputi proses instalasi, lalu proses pembuatan produk, pembuatan pemasok, pembuatan konsumen, dan transaksi yang terintegrasi mulai dari pengadaan sampai dengan penjualan. Nah, untuk itu sekarang kita coba untuk ke instalasinya terlebih dahulu, Mas. Oke, kita masuk ke nightly.odo.com. Di sini kita pilih yang versi terbaru ya. Kita pilih Windows. Nah, kita pilih yang latest dan kita download. Oke, setelah di-download, kita coba install. Kita pilih bahasanya. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita next, kita pilih agree, I agree, kita next pilih audio server dan PostgreSQL. Ini juga kita next dan kita install. Destination folder kita pilih dulu di local disknya laptop kita. Oke, kita pilih destinationnya, lalu kita install saja. Untuk Odoo versi Windows ini dirasa cukup mudah ya dalam instalasinya. Ya, ini sebentar lagi mau selesai instalasinya. Kita tunggu dulu. Ya, ini sudah servisnya sudah mulai starting. Oke, sekarang kita proses untuk mendownload Postgre-nya. Di sini terlihat 2 menit waktu yang dibutuhkan. Ini ntar aku percepat sih ini. Kita set database Odoo dulu. Sebelum kita menggunakan aplikasinya, kita masukkan data-data yang sudah disiapkan ya. Kita pilih country-nya, pilih Indonesia. Oke, di sini sudah terisi. Kita sedang proses untuk create database. Ya, sudah masuk ke dalam sistem.
tinggal kita masukkan email dan passwordnya. Kita klik login. Oke, ini dashboard. Kita lalu setting perusahaan dulu. Kita pilih user, company. Nah, kita set nama company-nya. Ini Modiste Konveksi. Nah, ini kita isi data-data diri di company ini. Kita pilih gambarnya sebagai logo company. Oke, kita lalu lanjut ke instalasi modulnya. Kita pilih ke apps. Nah, di sini dashboardnya. Di sini banyak modul yang bisa kita install. Coba kita install purchase, modul purchase dulu. Langsung. Jadi caranya tinggal activate saja. Oh, kita coba yang sales dulu saja. Tinggal klik activate, nanti dia loading. Oke, masih loading. Kita menunggu modulnya terinstall dulu. Lama banget ya. Kita cek. Nah, ini tandanya modulnya sudah terinstall ya. Ini ada modul-modulnya sudah nampak di sini. Ini sales doang. Ini Kita sales doang. kembali ke apps. Ya, ini masih sales. Kita coba ke modul lain, purchase, kita activate. Oke, kita cek dulu. Ini ada modul sales. Coba dulu, activate lagi. Nah, sudah masuk. Kita kembali ke apps. Itu sales sudah masuk, purchase juga sudah masuk. Baik, di sini kita akan melakukan menambah 2 produk, 2 pemasok, dan 2 customer. Gitu. Nah, ini kita coba 2 produk dulu. Kita coba 2 produk. Nah, di sini kita pilih produk. Kita coba create new produknya. Nah, di sini adalah produk theme. Di sini kita masukkan SIP7, celana. Kita produknya coba celana ya. Celana panjang, celana SD. Celana panjang SD. Nah, kita pilih uh, variable produknya, kita pilih. Lalu sales price ini adalah harga jualnya, kita masukkan 15.000, 30.000. Boleh, 30.000. Nah, teksnya kita hilangkan saja dan cost-nya kita masukkan 15.000. Ini cost ini harga modal. Dari kategorinya kita isi ke tekstil. Oke, internal reference ini kita masukkan nomor ini ya, nomor referensinya. Ini unik. Oke, ini bisa langsung kita save atau kita pilih new untuk menambah produk baru. Nah, sekarang kita masukkan SIP7 celana panjang SMP ya. Kita coba celana panjang SMP. Di sini sales price-nya masukkan 40.000.
Oke, teksnya hilangkan, costnya ini 20.000 ya untuk harga modal. Oke, tekstil, kita pilih. Internal reference sudah kita isi, member yang unik. Nah, selanjutnya bisa kita simpan. Oke, dua produk sudah kita masukkan ya. Nah, sudah masuk ke produk. Terus kita pilih, sudah masuk ya semuanya. Nah, kita tambahkan dua supplier atau dua pemasok. Nah, supplier ini kita masuk ke menu vendor ya. Kita pilih menu purchase, dan kita pilih vendor. Lagi Mas, langsung Mas. Oke, kita pilih new, tambah vendor. Nah, kita pilih company, kita coba masukkan nama PT-nya ya. Ini contoh nama PT. Oh ya, maaf. Depannya kita kasih SIP 7 ya. Nah, maaf, kita coba kasih SIP 7. Ini kita coba isi saja, dummy. Kita coba di Semarang, kantornya Indonesia. Mas, Kita tambahkan, udah masuk, kita tambah. Nah, kita masukkan kontaknya. Nah, kontak name kita masukkan. Cinta Luna ya. Mobile number-nya juga kita masukkan sebagai kontak personnya PT ini. Nah, kita save and new ini untuk menambah secara praktis ya, menambah lagi pemasok yang lain. Oke, kita save dulu. Kita klik new. Nah, ini katalog SIP 7. Nah, PT Jaya Abadi ya, kita coba PT Jaya Abadi. Oke, Jaya Abadi Tekstil, pemasoknya addressnya kita masukkan. Jalan Angkasa, Jalan Angkasa titiknya Medan ya. Medan. Nomornya Indonesia, kita masukkan, kita add, kita masukkan kontaknya. Ini Agus Pramono ya, kita tulis Agus Pramono. Nah, oke, kita coba mobilnya kita masukkan. Nah, ini kita save aja. Ya, sudah masuk semuanya. Nah, next kita eh, tambah dua customer ya. Nah, sini kita klik new, kita masuk mode customer, kita pilih customernya, IP 7, kita coba PT mode fashion. Addressnya kita masukkan, Jalan Abdul Umar. Coba kita Jalan Abdul Umar. Rutenya Jakarta. Langsung masukkan katanya Indonesia, kita add, kita masukkan kontaknya, ini kita masukkan kontaknya bebas saja, yang siang, ini langsung mobile numbernya, lalu kita save. Lalu kita klik new lagi untuk nambah satu customer lagi, CP7, PT, kita coba PT Indah Fashion, PT Indah Fashion. Ini Jalan Mandor Tajir. Coba kita misalnya Mandor Tajir. Kotanya di Depok.
Jepang. Jadi kita masukkan negara Indonesia. Oke, lalu kita add kontaknya, kita masukkan ini Bagus Cahya. Bagus Cahya. Oke, mobile number. Yes, oke. Kita save. Ya, sudah masuk ya dua customer yang sudah kita masukkan ini. Nah, untuk selanjutnya ini kita model pengadaan akan disampaikan oleh Mbak Mutiara. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi. Yang pertama yaitu pengadaan. Kita akan melakukan request for quotation di modul purchase. Nah, kita pilih new. Kemudian kita masukkan nama vendornya, yaitu yang tadi sudah diberikan oleh Mas Deka sebelumnya, misalnya SIP PT Jaya Abadi Tekstil. Kemudian kita pilih order deadline-nya, misalnya besok, tanggal 6. Kemudian expected arrival-nya di tanggal 7. Setelahnya kita add produk, untuk menambahkan produknya. Di situ sudah ada, yang pertama itu celana panjang SD yang akan kita lakukan pengadaan. Jumlahnya kita ganti menjadi 10 misalnya. Di sini unit price sudah otomatis dari yang diisikan oleh Mas Deka. Kemudian teksnya kita hilangkan saja, subtotal sudah otomatis. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi produknya dari PT Jaya Abadi Tekstil untuk celana panjang SMP. Kuantitasnya kita tambahkan menjadi 15. Oke. Unit price-nya sudah otomatis muncul. Ini sudah terset di master datanya sebelumnya. Oke, teksnya kita hilangkan. Nah, sudah. Kemudian kita confirm order. Nah, sudah menjadi purchase order dengan satu receipt. Seperti itu. Purchase order-nya juga otomatis tergenerate P0009 itu oleh sistem. Nah, selanjutnya kita ke inventory. Nah, lihat kita receipt-nya di sini ada satu proses. Nah, dari PT Jaya Abadi Tekstil tadi sudah sesuai, source dokumennya juga sesuai dengan yang tergenerate. Oh ya, setelahnya kita cek dulu di produk. Nah, di sini kita lihat ya, pesanan kita celana panjang SD, unitnya 0 sebelumnya. Kemudian celana panjang SMP, di sini juga unitnya 0 sebelumnya kita nggak punya. Seperti itu. Kita balik lagi. Kita klik. Lanjut, kita di sini kan permintaannya tadi kita isi 10 dan 15. Untuk pengadaannya akan kita maksimalkan semua, maka di sini di dan kita pilih 10 untuk celana panjang SD, dan 15 kita isikan untuk celana panjang SMP. Seperti itu. Oke. Kemudian kita validate. Nah, sudah dan. Nah, statusnya sudah transfer created. Seperti itu. Kemudian kita klik produk. Di sini langsung on hand-nya yang tadi semula 0 semua, kita bisa lihat bahwa celana panjang SD sesuai dengan permintaan pengadaan, yaitu 10 unit. Kemudian celana panjang SMP juga sesuai permintaan menjadi 15 unit. Seperti itu. Ini masih dalam bentuk bills ya. Jadi masih belum terbayarkan, seperti itu. Oke, setelahnya, karena ini masih bentuk bills, kita akan bayar. Oke, kita kembali ke PO-nya, purchase order-nya. Nah, di sini waiting bills, statusnya kita akan buat bills-nya. Nah, selanjutnya create bills, kita klik create bills. Vendor bill created, kemudian confirm.
Oh ya, kita harus mengisikan bill dates-nya. Oke, tanggal 6. Selanjutnya kita confirm. Oke, vendor bills-nya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat untuk vendor bills untuk SIP Jaya Abadi. Nah, di sini sudah ada purchase order-nya, receipt, vendor bills-nya. Kemudian kita create bills, register payment. Kita klik register payment. Di sini sudah semua kita pakai sesuai yang ada di sini. Kemudian create payment. Nah, sudah terbayarkan. Status sudah menjadi paid. Vendor bill created. Kemudian kembali ke produk. Nah, di sini berubah yang tadinya 0. Di sini. Di payment, di vendor bill. Nah, nih. Halo? Koneksinya kayaknya. Diterusin aja, Mas Satru, diterusin aja. Oke, Oke, karena tadi ada koneksi ya dari Mbak Muti, saya lanjutin ya. Jadi setelah kita udah bill, udah create bill, lalu kita ajukan payment, maka yang awalnya kita berhutang berarti sudah kita bayar ya, vendornya udah kita bayar gitu. Nah, sebenarnya sampai sini apa namanya proses purchase order setelah selesai gitu ya. Jadi yang awalnya kita tidak punya sama sekali produk, kita lakukan pengadaan, terus kita tambah, kita lakukan pengadaan celana panjang SD sama panjang SMP, lalu bertambah tuh unitnya. Tadi kita lakukan 10 sama 15. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahap sales ya, sales order. Nah, kita menggunakan modul sales. Yang pertama kali kita lakukan adalah masuk ke menu sales. Nah, sebenarnya sales dan purchase ini kan berbeda business function ya. Seharusnya dibuka oleh dua akun gitu. Tapi karena memang kita lagi tahap pembelajaran gitu ya, artinya kita tidak punya waktu untuk membuka dua akun, maka kita pakai akun administrator saja. Nah, di tahap sales ini sebenarnya setelah kita melakukan pengadaan, maka kita stok barang sudah masuk nih di perusahaan kita ya, di ERP kita. Maka business function melakukan functionnya ya, yaitu menjual barang. Nah, barang yang kita jual kebetulan tekstil. Nah, untuk membuat sales order, kita harus melakukan quotation dulu. Nah, untuk melakukan quotation, kita tinggal klik new di sini. Nah, diklik new di sini. Tadi kan di awal kita sudah coba buat dua consumer ya, atau pembeli kita ya. Nah, kebetulan pembeli kita itu juga perusahaan fashion ya, atau perusahaan tekstil, maka customer kita isi dengan perusahaan tekstil. Tadi Indah Fashion ya, Indah Fashion. Terus kita masukin apa yang mau dibeli. Tadi karena kita sudah ada celana panjang SD. Nah, ini di sini ada merujuk dengan interreference-nya ya. Jadi setiap produk itu sudah kita tandai dengan interreference. Lalu kuantitinya misalnya tadi kan stoknya ada 10 ya. Sekarang saya mau beli 5 aja gitu ya. Nah, di sini unit price itu kalau di modul sales akan kelihatan harga jual ya, price bukan cost gitu. Jadi yang terlihat di price ini itu harga jualnya 30.000. Nah, karena kuantitinya 5, maka totalnya langsung otomatis 150.000. Lalu kita tambahkan, kita mau beli juga yang celana panjang yang SMP, nah otomatis description-nya langsung mengikuti. Kuantitinya saya mau beli cuman 7 aja gitu ya, 7, lalu otomatis subtotalnya juga otomatis tercipta ya, karena teksnya sini kita tiadakan untuk kegampangan praktek kita hari ini. Jadi total 430.000 ya. 430.000 akan dibeli oleh SIP PT SIP 7 PT Indah Fashion gitu ya. Celana panjang SD dan celana panjang SMP.
Nah, kalau sudah buat, kita kan masih di tahap quotation ya. Nah, karena send by email ini membutuhkan tahap selanjutnya gitu ya, tapi karena kita pembelajaran, langsung kita save aja, lalu dan kita confirm ya. Maka dari quotation akan berubah menjadi sales order. Nah, sales order di sini sudah terbentuk ya, artinya sudah terbuat form sales ordernya. Lalu kita coba lihat di produk kita. Di produk kita, nah sekarang kan celana panjang SD kan masih 10 dan panjang SMP masih 15. Kenapa? Karena tadi kita masih di tahap sales ordernya. Karena di awal kita membutuhkan delivery ya, atau waktu pengiriman ke customer. Maka dengan itu kita kembali ke quotation tadi, lalu ke quotation ini tadi yang udah sales order 430.000 ya. Kita klik, terus kita create invoice dulu. Nah, invoice itu ada 3, ada regular, ada down payment by percentage, atau down payment by fixed amount. Kita pilih saja yang regular ya. Create and view invoice. Nah, invoice-nya nanti akan terbentuk ya seperti ini. Nah, akan terbentuk seperti ini invoice-nya. Lalu kita confirm ya, kita ibaratkan saja kita sudah terima pembayaran ya, kita confirm. Nah, maka dia akan memunculkan form invoice, customer invoice, lalu kita coba bayar ya, kita catat pembayaran yang dibayarkan oleh si customer tadi ya. Seolah-olah dia tuh bayarnya sudah ditransfer ke kita, terus kita tinggal buat payment formnya ya. Nah, kalau sudah terbayar, berarti barang yang tadi kita kirim ke dia tadi itu sudah atau kita coba dulu, kita lihat lagi nih produknya. Produknya masih 10 ya, masih sama 15 ya. Karena kita butuh yang namanya delivery ya. Jadi untuk pengantaran itu, untuk mempercepat waktu, kita langsung buat pengantarannya langsung itu di sini. Terus kita klik delivery di sini. Nah, delivery. Terus berjalannya waktu sudah sampai, delivery sudah sampai, terus kita validate ya, sudah terima nggak, kita udah terima the invoice dari delivery-nya, udah sampai gitu ya. Lalu kita validate aja. Jadi yang dikirimkan 5 sama 7 nih. Nah, jadi kita buat aja ini berhasil dikirim semua gitu ya. Lalu kita validate. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai, kita lihat produknya tadi. Nah, dari awalnya 10, kita beli 5, jadi tinggal 5. Terus ini awalnya 15, kita beli 7, tinggal 8. Nah, alhamdulillah nih sales order kita sudah selesai ya, sudah memasuki tahap akhir delivery. Karena kita sudah setting juga tadi di produknya, kita set menggunakan delivery ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya invoice dari sales order yang sudah kita lakukan. Nah, ini invoice-nya udah terbayar ya. Kalau kita mau lihat previewnya dalam bentuk lampirannya, nah ini invoice yang sudah kita set di awal juga ya. Jadi dari mode set konveksi sudah kelihatan invoice-nya. Nah, kalau kita kembali lalu kita lihat penjualan kita ya di dashboard. Nah, ini sudah kelihatan ya produk-produk kita yang dijual ya ini. Oke, mungkin dari sales order untuk tahap terakhir sudah selesai. Apalagi ya, Mas? Udah kali ya? Mungkin ya izin saya tutup ya. Terima kasih teman-teman dan kami dari SIP kelompok 7 telah menyelesaikan satu rangkaian penggunaan Odoo ya, mulai dari instalasi, terus penambahan master data, hingga proses pengadaan, purchasing, dan delivery. Demikian tugas dari SIP kelompok 7 kelas C. Kami ucapkan terima kasih. Saya Dekaton bersama Mas Asrul dan Mbak Mutiara. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.